Kenapa ayam Bangkok saya bantat? Pertanyaan ini sering muncul dan hampir selalu diikuti dengan dugaan yang sama. Kurang pakan, kurang perawatan, kurang perhatian. Padahal dari pengamatan panjang, ayam yang bantat tidak selalu kekurangan sesuatu. Justru seringkali terlalu banyak menerima perlakuan. Kesalahan pertama yang paling umum adalah menyamakan semua ayam. Kita lupa satu hal penting. Setiap ayam tumbuh dengan ritmenya sendiri. Ayam Bangkok yang bantat seringkali bukan tidak tumbuh, tapi tumbuh lebih pelan. Dan tumbuh pelan bukan berarti salah. Kesalahan berikutnya adalah terlalu cepat menilai hasil. Kita ingin melihat perubahan dalam waktu singkat. Padahal pertumbuhan ayam tidak bekerja seperti itu. Ayam membutuhkan fase, dan setiap fase butuh waktu berbeda. Tips paling dasar tapi sering dilewatkan. Bandingkan ayam dengan dirinya sendiri, bukan dengan ayam lain. Perhatikan progres minggu ke minggu, bukan hari ke hari. Penyebab lain yang sering terjadi adalah ketidakstabilan lingkungan. Bukan soal besar atau kecil kandang, tapi soal konsistensi. Ayam yang sering mengalami perubahan akan fokus beradaptasi, bukan bertumbuh. Perubahan kecil tapi sering bisa berdampak besar. Jam perawatan yang tidak tetap, lingkungan yang sering berubah, interaksi yang tidak konsisten. Semua ini bisa membuat ayam terlihat bantat. Padahal sebenarnya energinya habis untuk menyesuaikan diri. Dan disinilah banyak orang salah langkah. Ketika ayam terlihat bantat, respon yang diambil sering justru menambah tekanan. Ditambah ini, diubah itu, dicoba macam-macam. Niatnya membantu, tapi efeknya sebaliknya. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas penyebab yang lebih halus, yang sering dianggap sepele, tapi punya dampak besar pada pertumbuhan ayam Bangkok. Dan yang paling penting, kita akan mulai masuk ke cara mengatasinya secara praktis, tanpa ribet dan tanpa panik. Kalau bukan soal pakan, terus apalagi yang bikin ayam Bangkok bantat? Disinilah banyak orang mulai kaget, karena penyebabnya sering datang dari hal yang dianggap kecil. Penyebab pertama yang jarang disadari adalah terlalu sering dipegang. Setiap kali ayam dipegang, ayam harus menyesuaikan diri. Kalau ini terjadi terlalu sering, energi yang seharusnya dipakai untuk tumbuh habis untuk beradaptasi. Tips praktisnya sederhana, kurangi interaksi yang tidak perlu. Pegang ayam saat memang perlu, bukan karena ingin memastikan. Penyebab berikutnya adalah rutinitas yang berubah-ubah. Ayam menyukai pola, jam makan yang tidak konsisten, jam dibersihkan yang berubah-ubah, atau waktu dikeluarkan yang tidak tetap bisa membuat ayam sulit fokus tumbuh. Tipsnya, buat jadwal sederhana dan patuhi sebisa mungkin. Tidak perlu rumit, yang penting konsisten. Penyebab lain yang sering luput adalah lingkungan yang terlalu ramai. Bukan soal suara keras saja, tapi terlalu banyak rangsangan. Ayam yang terlalu sering terstimulasi akan sulit mencapai kondisi tenang. Padahal ketenangan adalah salah satu faktor penting pertumbuhan. Tipsnya, beri ayam waktu benar-benar tenang setiap hari. Tidak diganggu, tidak diperhatikan berlebihan. Kesalahan berikutnya adalah membandingkan ayam yang sedang bertumbuh dengan ayam yang sudah matang. Ini sering terjadi tanpa sadar. Ayam Bangkok yang bantat seringkali hanya tertinggal fase, bukan tertinggal kualitas. Dengan membandingkan secara tidak adil, kita jadi tergoda mengubah terlalu banyak hal. Padahal yang dibutuhkan bisa jadi hanya waktu. Tips penting di bagian ini, fokus pada kestabilan, bukan percepatan. Dan sekarang kita mulai masuk ke bagian yang paling ditunggu. Apa yang bisa dilakukan saat ayam Bangkok terlihat bantat? Di bagian selanjutnya, kita akan bahas langkah praktis bertahap yang bisa langsung diterapkan tanpa mengubah semuanya sekaligus. Langkah kecil, tapi berdampak besar. Kalau ayam sudah terlanjur terlihat bantat, apa yang sebaiknya dilakukan? Langkah pertama, bukan menambah apa-apa, tapi menghentikan dulu kebiasaan yang terlalu sering diubah. Ayam yang bantat butuh kestabilan lebih dulu, bukan tambahan perlakuan. Tips praktis pertama, beri waktu tenang minimal beberapa minggu. Dalam waktu ini,
usahakan tidak ada perubahan besar. Jangan ganti-ganti pola, jangan coba-coba terlalu banyak hal. Biarkan ayam membaca satu pola yang sama. Langkah kedua, perhatikan pola makan, bukan jumlahnya saja. Kesalahan umum adalah menambah porsi saat ayam terlihat bantat. Padahal yang lebih penting adalah keteraturan. Tipsnya, beri pakan di jam yang sama dengan jenis yang konsisten. Tidak perlu banyak variasi dulu. Variasi bisa datang belakangan. Langkah ketiga, perhatikan lingkungan kandang. Ayam yang fokus bertumbuh butuh rasa aman. Pastikan kandang tidak sering dipindah atau diubah. Kebersihan dijaga, tapi jangan berlebihan. Lingkungan yang terlalu sering dirapikan justru bisa membuat ayam terus beradaptasi. Langkah keempat, kurangi interaksi langsung. Biarkan ayam lebih sering mengatur ritmenya sendiri. Pengamatan tetap dilakukan, tapi dari jarak. Tips penting, catat perubahan kecil. Bukan untuk panik, tapi untuk melihat pola. Perubahan kecil yang konsisten lebih penting daripada perubahan besar yang sesaat. Langkah kelima, sabar dengan fase. Ayam Bangkok memiliki fase tumbuh yang tidak selalu lurus. Ada fase cepat, ada fase diam. Fase diam bukan kegagalan, justru sering menjadi fase persiapan. Di titik ini banyak ayam mulai menunjukkan perubahan kalau kita tidak mengganggu. Dan inilah bagian tersulit bagi banyak orang, menahan diri. Di bagian penutup nanti, kita akan rangkum kesalahan utama dan satu prinsip sederhana yang bisa menjadi pegangan saat menghadapi ayam Bangkok bantat. Ayam Bangkok bantat bukan akhir, tapi isyarat. Kalau ada satu hal yang perlu diingat dari pembahasan ini, itu adalah ayam Bangkok bantat bukan selalu tanda kegagalan. Seringkali itu hanya isyarat bahwa ayam sedang butuh stabilitas. Kesalahan paling besar bukan pada ayamnya, tapi pada cara kita bereaksi. Semakin panik, semakin banyak diubah, semakin sulit ayam bertumbuh. Sebaliknya, semakin tenang kita bersikap, semakin jelas pola yang bisa dibaca. Ayam tidak tumbuh karena dipaksa, tapi karena diberi ruang. Dan sejarah panjang ayam Bangkok sebenarnya sudah mengajarkan itu. Proses yang pelan sering menghasilkan kualitas yang bertahan. Kalau hari ini ayam kamu terlihat bantat, coba berhenti sejenak. Lihat kembali rutinitasnya, perhatikan lingkungannya, kurangi intervensi yang tidak perlu. Seringkali perubahan terbaik datang saat kita berhenti menambah. Dan sekarang, aku mau tanya ke kamu, apa yang paling sering kamu lakukan saat ayam terlihat bantat? Langsung mengubah banyak hal, atau mencoba memberi waktu? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Cerita kamu bisa membantu penonton lain yang sedang berada di fase yang sama. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat dan ingin belajar merawat ayam dengan cara yang lebih tenang dan masuk akal, jangan lupa subscribe channel Ayamnesia. Di video berikutnya, kita akan bahas kesalahan lain yang sering dianggap sepele, tapi punya dampak besar pada perkembangan ayam. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.